Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan Reza Aryansyah Channel. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana untuk mengakses dan mengeprint sekaligus beberapa pesanan yang masuk di Lazada ya. Jadi jika kalian pedagang di Lazada dan baru pertama kali ingin mengetahui bagaimana cara mengeprint massal pesanan-pesanan yang masuk secara sekaligus, nah ini video yang cocok buat kalian ya. Namun sebelum itu, yang belum subscribe dulu ya. Thank you. Oke, langsung saja ini adalah halaman awalnya ya, halaman awal Lazada. Jadi di sini di pojok kiri itu ada produk pesanan baru untuk tampilan baru. Nah, saya masih menggunakan tampilan lama ya. Jadi ini ada 7 pesanan yang tertunda ya, 7 pesanan yang baru masuk. Nah, bagaimana kita akan mengeprint sekaligus 7-7-nya? Begini caranya, kita masuk ke pesanan ini ya, ada menu pesanan, kita klik. Jika kita ngeprint satu-satu itu kan lama ya. Ini kan misalkan ada 7 pesanan. Lalu kalau misalkan kita print satu-satu, kita klik siap dikirim. Lalu kita print satu, lalu masuk jadi kalau di sini ada pesanan ada 7, kita mau nge-print satu-satu kan lama ya. Misalkan kita siap dikirim, diklik, lalu memasukkan nomor faktur, lalu kita print label pengiriman, lalu cetak. Nah, kalau misalkan mau langsung, kita klik yang ini ya, nih, yang box 1 ini yang di atas ya, yang jajaran dari judul-judul ini. Kita klik satu. Nah, di bawahnya itu akan tercentang semua ya. Di sini kebetulan ada 7 pesanan baru. Nah, ini cara ngeprintnya. Kita klik yang di atas tadi kotak itu, lalu kita pilih set status. Kita pilih pilihan yang siap dikirim. Oke. Jadi setelah kita klik siap dikirim, di sini akan muncul nomor pesanan, barang, penyedia, ID tracking, dan nomor faktur. Nah, untuk nomor faktur sendiri kita bisa isi bebas ya, bisa dari nomor faktur yang kita setting, misalkan dari bulan, tanggal, dan nomor faktur kita masing-masing. Namun kalau saya itu untuk memudahkan ke depannya, takut ada sesuatu hal, saya biasanya mengcopy ID tracking ini, di copy lalu dipaste di nomor faktur. Jadi nomor fakturnya itu sama dengan ID tracking, sehingga kita pada saat mencari nomor faktur itu pasti sama dengan ID tracking. Itu ya cara saya ya. Tapi kalau mau berbeda, misalkan mau alfabet per hari, misalkan berapa pesanan, itu bisa-bisa aja. Jadi ini nggak harus ya. Jadi ini bisa angka berapapun bisa. Kalau ini cara saya, jadi kita copy ID tracking itu, lalu kita paste di sini ya, nomor faktur semuanya ya, 7-7-nya kita copy, lalu kita paste semua ini. Oke, setelah semuanya terpaste, lalu kita klik simpan ID faktur ya. Oke, setelah selesai, ini nomor fakturnya sudah terinput ya semua. Setelah ini itu sudah siap mencetak label pengiriman. Nah, bagaimana caranya? Ini di pojok bawahnya itu ada tulisan label pengiriman ya. Kita klik label pengiriman. Nah, ini sudah masuk ke menu printing ya. Jadi kalau untuk settingan itu biasanya saya menggunakan paper size-nya A6. A6 itu adalah kertas A4 yang dibagi 4. Jadi selembar itu bisa dibuat 4 resi ya. Nah, mungkin saya agak kecilin dikit ya biar nggak terlalu mepet, nanti takutnya tidak terprint. Biasanya saya pakai 90-an lah. Oke, setelah selesai, nah ini sudah ada 7 pesanan ya. Jadi di sini ada pesanan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7 sudah ada di sini. Jadi ketika kita print itu langsung semua pesanan terprint. Begitu saudara-saudara. Nah, setelah ini kita ketik print. Lalu pesanan akan terprint sebanyak 7 lembar yang tadi ya. Nah, untuk maksimalnya itu biasanya untuk Lazada itu pengiriman massalnya itu 10-10, jadi 10 paket di print langsung semua bisa.
Jadi kalau lebih dari 10 itu tidak bisa ya, jadi 10-10 untuk ngeprint masalahnya. Nah, setelah print selesai, nah kita harus mengklik selesai ini ya, pojok kanan atas. Nah, setelah itu juga belum selesai ya, jadi kita wajib mengklik yang di bawah ini, ready to ship. Setelah kita klik ready to ship, baru pengeprintan pengemasan itu telah selesai, baru kita tutup. Apabila yang tulisan ready to ship itu tidak kita klik, nanti akan bermasalah pada saat pengiriman. Jadi ketika ada pesanan masuk kan masuknya ke tertunda nih. Nah, apabila tidak diklik itu maka statusnya masih tetap di tertunda, jadi belum berubah ke statusnya ke siap dikirim. Nah, apabila statusnya sudah siap dikirim, ini kita tinggal antar saja paketnya setelah di packing itu ke drop point terdekat ya, biasanya bisa AliExpress atau JNE tergantung dari poin terdekat toko kita ke drop point Lazadanya ya. Jadi tergantung jarak ya, kalau jaraknya terdekat dengan JNE biasanya drop pointnya JNE. Namun apabila drop pointnya terdekatnya Lazada Express, nah itu masuknya ke Lazada Express nantinya. Dan ketika sudah di scan oleh kurir, entah itu Lazada Express atau JNE, nanti status dari siap dikirim ini akan berpindah ke dikirim di sini ya. Jadi di sini akan hilang yang 12 ini. Nah, ini adalah status-status yang sudah dicetak. Jadi di tombol dicetak ini akan ada centang ya, itu tandanya paket sudah di printing. Begitu guys. Oke, cukup sekian. Mungkin itu saja dulu informasi yang bisa saya sampaikan sementara. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kalau saya lagi senggang ya mudah-mudahan bisa dibalas semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.